ya? Ayu Ting Ting genap berusia 34 tahun. Ayu disebut sedang berada di titik paling bahagia dalam hidupnya. Satu persatu impian yang selama ini diperjuangkan, akhirnya seperti datang berbarengan. Udah pasti dikelilingi keluarga tercinta. Yang teristimewa di tahun ini adalah kehadiran kekasihnya Kevin Gusnadi yang siap meminang Ayu menjadi istrinya. Happy birthday Bunda, semoga panjang umur, sehat selalu, semoga rezekinya semakin mengalir dan semoga karirnya makin sukses. Love you from my kiss. Happy birthday to you, anak ayah yang cantik. Ya, usut punya usut di ulang tahun biduan Depok ini, sang kekasih Kevin bukan hanya datang memberikan ucapan selamat, tapi juga memberikan hadiah spesial sebuah cincin dan buket mawar merah berukuran jumbo. Sebagai bentuk keseriusan Kevin ke jenjang yang lebih serius. Kevin juga terima kasih. Asli semua loh, karena cintanya Mas Kevin asli. Jika benar tahun ini Ayah Rojak dan Umi Kalsum bakal mantu lagi, sepertinya nyata adanya. Sebab sinyal-sinyal bahagia tampak jelas di wajah Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Gak dipungkiri, Ayah dan Umi memang sudah lama ingin melihat Ayu menemukan pendamping hidup yang tepat. Mohon doanya aja buat semuanya, mohon doanya. Jalanin dulu aja, doain aja, mohon doanya aja ya. Pupu sudah harapan penyanyi dangdut Nassar untuk melepas status duda yang sudah melekat selama 9 tahun. Jalinan asmaranya dengan Lala Nur Laila kandas di tengah jalan. Nassar yang ngebet banget besanan sama Syahrini ternyata tidak berjodoh sama Lala si janda 4 anak. King Nassar harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk bisa menikah lagi dengan Lala Nur Laila dan jadi besanan sama Inces Syahrini. Tanpa alasan yang jelas, jalinan cinta Nassar Lala malah disebutkan kandas di tengah jalan. Gagal menikah lagi, Nassar tak mau larut dalam kecewa. Sibuk kerja jadi obat mujarab pelipur lara. Apalagi Falhan Abisyar, anak sematawayang buah pernikahannya dengan Musdalifah, baru saja lulus sekolah tahfiz Quran. Tapi mengapakah Nassar tidak menemani mantan istrinya Musdalifah menghadiri momen spesial itu? Benarkah Nassar masih kesulitan untuk bertemu dengan sang putra tercinta? Sudah kemarin WA sama ibunya. Diupayakan selalu sesering mungkin asal tidak mengganggu jam sekolah. Buat saya Farhan anak yang cerdas dan pintar. Jadi mudah untuk melafalkan Quran. Dia anak yang sangat rajin gitu. Karena buat aku anak itu adalah tabungan kita di akhirat. Semoga menjadi anak yang bisa membawa orang tuanya sampai di surganya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Dua pekan sudah Amanda Manopo melahirkan anak pertama. Gunjingan dan hujatan tak jua merda. Warganet terutama kaum pembenci masih saja menghujani dengan nyinyiran soal persalinannya yang sangat cepat. Menikah 10 Oktober 2025, tapi 6 Juni 2026 sudah melahirkan. Membuat Amanda dicap hamil sebelum menikah. Dinyinyir dapat DP sebelum kepelaminan. Hingga sederet kata tak enak lainnya. Alih-alih tiarap dituding miring warganet, Amanda Manopo malah membuat warganet kepanasan. Unggahan terbarunya, Amanda yang baru hitungan hari melahirkan, sudah pamer pesona menggoda yang cantiknya bak perawan ting-ting, seraya nagih anak kedua. Emang kenapa? Boleh dong, ya kan yang penting gas terus, ya kan Mas, usaha. Ya nggak tahu lah, itu kan tergantung Tuhan yang ngasih ya. Ini satu dulu kita urusin sebenarnya pengennya kayak gitu. Yang penting kita nggak mau nunda, nggak mau apa. Ya udah dikasih kelancaran aja nanti sama Tuhan. Ya, kita lihat hasilnya. Yang penting kan usaha terus, gas. Meski Amanda tampak begitu santai dan masa bodoh dengan gunjingan liar di dunia maya,
Sebagai suami, Kenny Austin benar-benar membentengi Amanda. Apalagi saat ini Amanda butuh menjaga mental karena sedang menyusui buah hati pertamanya, baby Zack. Perhatian mungkin ya, perhatian jadi posesif, ditelepon mulu. Karena akunya kerja, dia di rumah, dia bersedia untuk menjaga. Salah satu fakta, Amanda makin disayang Kenny usai menyandang status mama muda. Kemanapun Amanda pergi, Kenny selalu mendampingi. Apalagi saat ini, entah karena bawaan mama muda, Amanda lagi kalap-kalapnya belanja perlengkapan bayi. Ya biasa sering baju ya, karena waktu itu lebih kalap banget beli baju yang 0 bulan newborn. Ternyata kalau baby itu lebih cepet tumbuhnya. Ya, lagi bahagia-bahagia mengurus buah hati, meski sudah diizinkan suami syuting lagi. Amanda Manopo memilih menahan diri terima tawaran menggiurkan kerja. Selain karena alasan tak ingin melewati pertumbuhan sang buah hati, Amanda terlanjur nyaman diratukan Kenny pasca menjadi ibu dari darah daging suami tercinta. Makasih saya untuk melahirkan anaknya yang mirip sama aku sekarang. Mudah-mudahan nanti karakternya juga mirip sama aku. Biar kamu berasa punya dua Kenny. Makasih udah selalu semangatin aku walaupun aku jadi ibu baru, selalu sayang, tidak membagi hati walaupun udah punya anak. Terus selalu bekerja keras gak hanya untuk Zack tapi untuk mamanya buat aku. Sarwenda benar-benar sudah di ujung tanduk gara-gara melontarkan kata tak pantas kepada Ruben Onsu soal nafkah 200 juta saat live dan diduga mempersulit Ruben ketemu dengan putri kandungnya. Kena cancel culture, mental terguncang, ibu kandung sempat jatuh sakit dan terancam diusir dari rumah mewah karena bakal disita bank. Hari ini 22 Juni 2026, Wenda bakal dilaporkan Ruben ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan tuduhan mempersulit akses bertemu dengan anak dan eksploitasi anak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya cuma minta ya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan aja udah. Udah saya gemes sendiri. Usai melaporkan Sarwenda ke KPAI, 11 Juli mendatang, Ruben Wenda dijadwalkan bakal menggelar pertemuan tertutup. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, Ruben justru akan mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja Mas. Kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Semuanya kan udah diatur nanti jadwalnya, jadi biar enak ya suasananya. Pertemuan akan dilaksanakan bulan Juli, sesuai permintaan dari RO, kira-kira tanggal 11 Juli. Karma buruk Sarwenda gara-gara menghujat Ruben Onsu benar-benar nyata. Tak hanya kena mental, Wenda juga dikabarkan rugi 20 miliar karena diboikot untuk live streaming. Padahal ia mengaku bisa mendapatkan 200 juta hanya dalam hitungan 30 menit saat siaran live streaming. Itu hoax lah ya, 20 miliar tidak seperti itu. Pokoknya nanti diserahkan ke Bang Minola, jadi biar satu suara kalau tentang itu. Melihat Sarwenda yang sudah jatuh tertimpa tangga, Giorgio Antonio pun datang membawa asa. Gio yang sempat dirumorkan sebagai CEO palsu dan memakai jam tangan mewah abal-abal, siap memboyong Wenda ke apartemen baru. Benarkah apartemen itu milik Gio? Ataukah jangan-jangan cuma sewa? Rentetan derita dan karma buruk yang sedang dirasakan Sarwenda saat ini ternyata sudah diramal Denny Darko lewat kartu tarotnya. Muka Wenda bahkan terlihat agak tegang dan panik
saat mendengar ramalan tersebut. Akan ada satu artis perempuan akan mengalami sebuah kejadian yang berbalik. Orang yang selama ini mencitrakan wanita ini sebagai seseorang yang mungkin sukses, nanti tiba-tiba misalkan hartanya akan hilang semua.